Di suatu tempat yang tak terjangkau oleh peta dan tak dikenali satelit, sebuah pertemuan luar biasa digelar. Para wali dari seluruh dunia berkumpul dengan penuh kebesaran, mengenakan jubah dan sorban yang memancarkan aura misteri. Wajah-wajah mereka terlukis keyakinan, tekad, dan sedikit beban tanggung jawab, untuk menjaga dunia dari ancaman besar yang tak terlihat. Ini adalah orang-orang terpilih, atau setidaknya mereka meyakini demikian. Sebagai para wali, mereka punya peran mulia untuk menjalankan misi gaib, yang konon telah mereka emban sejak manusia pertama kali menginjakkan kaki di bumi ini. Di tengah lingkaran itu, duduklah sosok yang tak perlu diperkenalkan, Wali Kutub, pemimpin di antara para wali. Dengan sorot mata tajam, dia mendengarkan dengan saksama laporan-laporan dari para wali. Di Timur Tengah, katanya, terjadi gerakan entitas gaib yang ingin menciptakan kekacauan politik. Di perairan Samudra Hindia, ada ancaman badai yang bisa menggulung seluruh pantai jika tidak segera diatasi. Di hutan Amazon, makhluk-makhluk gaib menjaga ekosistem, agar keseimbangan alam tetap terjaga. Mereka membahas tugas-tugas gaib yang tak diketahui manusia awam, misalnya menjaga perputaran waktu agar tetap harmonis, menghalangi bencana alam tertentu, atau memastikan agar konflik besar tidak meletus. Beberapa wali bahkan menceritakan perjuangan mereka melawan energi jahat di berbagai penjuru dunia, seperti menghadapi entitas tak kasat mata yang berusaha mengacaukan tatanan manusia. Setiap wali menganggap dirinya memiliki peran penting, laksana pahlawan yang berjuang demi kebaikan, dan mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah titah dari alam gaib yang lebih tinggi. Wali Kutub mendengarkan sambil mengangguk serius, mempertahankan citra kebijaksanaan dan otoritas yang selalu melekat padanya. Setiap kali ada yang melapor, ia menanggapi dengan suara berat dan penuh wibawa, mengatakan sesuatu seperti, "Baiklah, aku akan mempertimbangkannya." Atau, "Aku akan melakukan negosiasi dengan yang gaib, untuk memastikan hal ini tertangani." Sontak, para wali lainnya kagum dan terinspirasi, merasa seolah-olah mereka sedang berdiskusi dengan sosok paling sakral di alam semesta, sang penghubung langsung dengan Tuhan. Sang Wali Kutub, yang menjadi pusat perhatian dalam diskusi ini, dengan tenang membagi tugas-tugas mereka. Suaranya penuh wibawa, dan setiap kata-katanya mengalir dengan karisma yang memukau. Semua wali menyimak dengan saksama, berharap menerima titah khusus atau tugas besar. Dengan nada yang tegas, Wali Kutub mengingatkan mereka, bahwa peran mereka sangat penting, dan tugas-tugas gaib ini tidak bisa diabaikan. Namun, dalam hati kecilnya, Wali Kutub menahan tawa. Tawa yang tentu saja tak boleh terlihat di wajahnya yang bijak ini. Dalam kepalanya, ia bergumam, "Negosiasi dengan yang gaib. Hah, andai mereka tahu, aku tak pernah bernegosiasi dengan siapapun, selain manajer investasi yang mengelola donasi dari pengikut-pengikut setia ini. Tapi, peran ini terlalu menguntungkan dan terlalu menyenangkan untuk dilepaskan, jadi Wali Kutub dengan sabar dan sepenuh hati tetap memainkan perannya, seolah dialah yang menjadi perantara takdir dunia." Wali Kutub tahu bahwa semua ini hanyalah permainan belaka, ilusi yang ia mainkan dengan cerdik. Ia tahu, tak ada bukti nyata bahwa tugas-tugas gaib mereka benar-benar berdampak pada dunia. Ia tak benar-benar merasa, bahwa ia memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam atau mengubah nasib manusia. Sebenarnya, ia hanya seorang aktor dalam teater mistis ini, menikmati setiap penghormatan yang diberikan kepadanya. Sang Wali Kutub hanya mengikuti alur dengan rapi, berpura-pura memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, dan menyulut rasa hormat yang berlebih dari para wali lainnya. Ia sadar,
bahwa dirinya adalah pimpinan karena reputasinya, popularitasnya, dan keuntungan besar yang diperolehnya dari para pengikut yang rela menyumbang demi keselamatan dunia. Ia berpura-pura tersentuh oleh keyakinan para wali lain, namun di balik topeng wibawa itu, ia hanya menyembunyikan senyum sinis. Setelah laporan-laporan selesai, Wali Kutub berdiri. Sorot mata semua orang tertuju kepadanya. Ia mengangkat kedua tangannya, kemudian berkata, "Ingatlah, saudara-saudaraku, peran kita adalah menjaga keseimbangan dunia. Apa yang kita lakukan mungkin tak terlihat, tapi percayalah, tanpa kita, bencana demi bencana akan meluluhlantakkan bumi ini." Para wali mengangguk penuh semangat. Ada yang sudah menggenggam tasbih, ada pula yang setengah berdoa, berharap kekuatan mereka selalu cukup untuk menjaga dunia. Mereka memandang Wali Kutub dengan hormat, kagum, bahkan takjub. Bagaimana tidak? Di hadapan mereka ada sosok yang dipercaya memiliki kekuatan dan hubungan gaib langsung dengan Tuhan. Namun, saat pertemuan usai, dan para wali satu persatu meninggalkan tempat itu dengan rasa bangga dalam hati, hanya Wali Kutub yang tinggal sendirian di ruangannya. Di sana, ia menyandarkan tubuhnya di kursi, membuka surban dan jubah beratnya, lalu tersenyum miring. "Ah, betapa lucunya semua ini," bisiknya pada dirinya sendiri. Saat para wali pergi dengan semangat baru dan rasa tanggung jawab yang tinggi, Wali Kutub tersenyum seorang diri, menyadari betapa besarnya kuasa ilusi. Baginya, semua ini hanyalah panggung besar. Ia berpikir, mereka benar-benar percaya, dan aku hanya perlu terus memainkan peran ini. Lagi pula, ini sangat menguntungkan. Pertemuan itu berakhir, meninggalkan para wali dengan semangat untuk menjaga dunia. Namun, hanya Sang Wali Kutub yang tahu. Di balik layar mistik ini, semua hanya permainan yang dirancang dengan cerdik, untuk menciptakan dunia mistis yang sesungguhnya hanyalah sebuah sandiwara. Ironinya, Sang Wali Kutub, sosok yang dipercaya paling dekat dengan Tuhan, dan dianggap mengendalikan banyak hal gaib, sebenarnya tak percaya satupun dari cerita yang ia kisahkan kepada para wali. Baginya, semua ini adalah pertunjukan besar, drama yang ia mainkan dengan penuh semangat. Ia tahu, segala yang terjadi di dunia, bencana alam, gejolak politik, perubahan iklim, tidak ada kaitannya dengan kekuatan gaib atau tangan-tangan tersembunyi yang berusaha menjaga keseimbangan. Semua hanyalah fenomena alam yang tak bisa dihindari, hal-hal yang memang menjadi bagian dari hukum fisika, biologi, dan masyarakat. Namun, ia terus memainkan peran ini. Mengapa? Sederhana saja. Sejak ia pertama kali menerima gelar sebagai Wali Kutub, reputasinya melejit. Para wali dari seluruh penjuru dunia datang kepadanya, mengakui kebijaksanaannya, bahkan bersedia memberikan sumbangan, demi misi suci ini. Sumbangan yang berlimpah itu kini mengisi rekeningnya dengan angka yang tak sedikit. Lagi pula, hidup menjadi Wali Kutub sangatlah nyaman, ia dielu-elukan, disegani, dan dimanja. Dalam hati, ia berkata, jika orang-orang ini merasa lebih baik dengan meyakini bahwa mereka punya peran gaib dalam mengendalikan dunia, ya biarkan saja. Toh, keyakinan adalah hal yang tak bisa diperdebatkan. Bagi Wali Kutub, dunia memang dipenuhi oleh keyakinan semacam itu, keyakinan yang dipercaya buta oleh banyak orang tanpa fakta atau bukti yang jelas. Sang Wali Kutub menghabiskan malam itu dengan menyesap secangkir teh, lalu mengangkat alis dan bergumam. Mungkin sudah saatnya menambah cerita baru dalam kisah-kisah mereka. Apalagi ya? Oh, mungkin, entitas dari galaksi lain yang mencoba masuk ke bumi. Ya, ide bagus.
Sepertinya ini bisa membawa donasi tambahan. Dan begitulah, di malam yang sunyi itu, Wali Kutub menyiapkan naskah barunya. Besok, ia akan menyampaikan penglihatan baru, tentang ancaman kosmis yang harus dihadapi oleh para wali. Lagi-lagi, mereka akan menyimak dengan serius dan penuh rasa percaya. Dan lagi-lagi, Wali Kutub akan menjalankan peran yang tak pernah ia percayai, namun selalu ia nikmati.